menafsirkan A, B, C, dan D. Lalu mana yang dilakukan? Ya terserah tafsiran kita. Gitu. Malahan ada yang berani ini bukan firman Tuhan, ini nggak ada dasarnya ini, ya karena nggak bisa cocok dengan alam zaman sekarang. Inilah sebenarnya perbedaan. Firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini tidak menjadi firman Allah karena kita percaya. Bukan. Kita percaya atau tidak percaya, ya ini firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan digenapi, kita tidak percaya firman Tuhan juga digenapi. Kita tinggal berada di dalam orang yang percaya menerima berkatnya, atau kita berada di dalam orang yang tidak percaya dan menerima kutukannya. Itulah tentang kita. Sehingga kalau kita kembali kepada jemaat yang ada di Tesalonika, diberkati luar biasa karena dia mendengarkan apa yang dikhotbahkan Paulus sebagai firman Allah. Itu. Sehingga kalau kita mengapa harus membaca Alkitab, kita jelas mengatakan ini firman Allah. Itulah dasar daripada keyakinan Kristen yang paling ortodok, paling asli, paling murni, bahwa Alkitab 100% benar tanpa salah sebagai landasan iman orang percaya. Amin. Nah, ini yang harus dipegang. Jadi meskipun banyak penafsiran, meskipun banyak orang berargumen, banyak terjemahan, orang terima terjemahkan dewe, ya kan? Jadi semua yang pakai kata Allah diganti pakai Tuhan semua. Buntutnya apa? Cari polisi mau ditangkap. Ya. Tahu apa itu? Itu orang yang pertama-tama mengubah kata Allah dalam Alkitab surat ini. Ya kita tahu mereka seperti itu. Karena nggak suka. Nah semua penyelewengan doktrin, semua kesalahan dalam pengajaran kekristenan itu berlanjut berdasar dari bagaimana dia menghadapi Alkitab. Kalau orang tidak menghadapi Alkitab itu kata-kata Tuhan 100% benar tanpa salah, maka sebenarnya dia dikotak-katik oleh firman Tuhan dan dia bisa meleset. Kebanyakan orang yang pintar-pintar itu keplesetnya dari keyakinan Alkitab. Apalagi kalau sudah belajar tingkat lanjut bahwa Alkitab itu dikumpulkan dari berbagai sumber yang namanya teori sumber. Torah itu berbagai sumber. Ada teori Julius Wellhausen, ada dari sumber Y, sumber E, sumber D, sumber P. Itu singkatan dari Yahweh, Elohim, terus priesthood, terus apa yang terakhir itu. Jadi ada 4 sumber yang dikawinkan menjadi satu, kemudian dibikin sedemikian rupa. Nah, itu sudah bikin bingung orang. Kayaknya indah pelajaran itu. Apalagi kalau ditarungkan dengan filsafat. Dikatakan bahwa dongeng-dongeng itu sebenarnya ada dalam Alkitab. Dongeng Nabi Nuh misalnya didapati di berbagai macam negara yang tidak mengenal Alkitab. Jadi seolah-olah itu mengambil dongeng kemudian memasukkan dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini jadi Alkitab karena orang meyakini. Nah itu yang salah. Nah kalau Alkitab ini jadi Alkitab karena kita meyakini, ya tidak ada kebenaran yang ada di dalam. Percuma kita mempercayai. Itu yang sangat penting. Jadi Alkitab adalah firman Allah. Ini harus ditekankan. Kebenaran tertinggi, ukuran dan sesuatu yang menjadi landasan iman. Ya. Amin. Oke, mari kita berlanjut lagi. Ini yang kedua. 2-3. Alkitab ini ditulis oleh 40 orang yang profesinya berbeda, masing-masing menggunakan 3 bahasa, Yunani, Arab, bahasa Arab, bahasa Yunani selama 1.500 tahun. Nah ini sebuah Alkitab yang dikatakan Alkitab ini memiliki sebuah keistimewaan. Mengapa? Alkitab itu dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu, penulisnya 40 orang. Banyak sekali yang nulis 40 orang. Kemudian memakai 3 bahasa, Ibrani,
PL, sebagian pakai Aram, dan Yunani PB. Ada PL Yunani tapi itu terjemahan. Nah, ditulis berapa lama? Ditulis selama 1500 tahun. 1500 tahun itu ganti orang berapa kali? Kalau orang umurnya 1500, 100 tahun, maka 1500 itu butuh 15 generasi. Berganti-ganti. Jadi waktunya lama sekali. Yang nulis berbeda-beda. Ada yang nulis gembala, ada yang nulis raja, ada yang nulis seorang nabi, ada yang nulis itu apalagi? Petani, pemungut buah arah hutan, nelayan, dokter, pemungut pajak, ya, macam-macam. Penulisnya itu beda-beda, sehingga kita lihat bahwa buku yang namanya Alkitab ini adalah sebuah buku yang unik, karena penulisnya banyak, kemudian bahasanya banyak, dan lama sekali ditulis. Itulah sebabnya Alkitab istimewa. Terus alinea ketiga, 2-3. Hari ini kita akan belajar Alkitab sebagai firman Allah. Kami berharap kita akan mendapatkan keyakinan yang teguh bahwa Alkitab ini betul-betul firman Allah sendiri. Bukan hanya itu saja, kami mengharapkan juga bahwa kita menjadi lebih mencintai Alkitab dan kita menyaksikan karya Allah yang luar biasa, yaitu firman-firman dari Alkitab ini dapat mentransformasikan kehidupan kita. Amin. Ini harapannya dalam pelajaran ini, bahwa kita bisa belajar Alkitab sebagai firman Allah. Sudah nggak perlu ditawar-tawar lagi, nggak perlu diputar-putar lagi, 100% terima dengan benar. Sehingga kalau kita menerima dengan benar, maka yang diharapkan adalah Alkitab ini mentransformasi. Transformasi itu dari kata form, formasi, artinya merubah bentuk kehidupan kita. Jadi kalau kita membaca Alkitab dan mempercayai, menerima sebagai kepercayaan pribadi dalam hidup kita, maka Alkitab itu mengubah diri kita. Kalau Alkitab mengatakan bertobat, menjadi benar, menjadi baik, inilah etika yang baik, inilah karakter yang baik kita lakukan, sebenarnya itu akan mengubahkan hidup kita. Yang paling terkenal adalah kata kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah kata yang sangat lama dan ditanamkan kepada orang percaya. Yesus mengatakan, hendaklah engkau saling mengasihi. Jadi enggak hanya mengasihi sesama saja, dibalas karepmu, enggak dibalas karepmu, tetapi hendaklah engkau saling mengasihi. Aku mengasihi, yang membalas mengasihi saya. Nah, orang yang bisa saling mengasihi harus sama-sama lahir baru. Sebab kalau enggak lahir baru, orang enggak bisa mengasihi. Isinya membenci, isinya tidak menyukai, isinya memprotes orang itu. Jadi betul-betul saling mengasihi hanya terjadi ke dalam diri seorang murid. Nah, kata itu saja sudah membuat kita transformasi dalam kehidupan. Itulah sebabnya ketika kita melihat orang Kristen tidak curiga lagi. Saya ketemu Pak Bambang, saya nggak curiga, Pak Bambang paling sini mau tanding. Nah, itu ya. Soal punya curiga seperti itu. Nah, Pak Bambang jadi beban. Baru aja datang, aduh Pak Bambang sekolah, gitu ya, susahnya berat. Enggak begitu lagi, karena kita kalau memegang Alkitab yang dikatakan kamu harus saling mengasihi, wah ini sahabat, ini teman, diberkati, ya. Amin, dan itu contoh yang paling gampang. Itulah sebabnya kita harus membicarakan saat ini pada awalnya, untuk mengecek kita semua, sebenarnya Bapak Ibu ini apakah buku ini kita berpikir ini buku apa, manfaatnya apa. Nah, begini harus ditanya satu persatu kepada semua murid Bapak Ibu semua. Ya. Kalau sekarang ya pasti
Jawabnya muluk-muluk bagus-bagus ya. Tapi murid-muridmu kalau sudah masuk pelajaran buku yang ketiga harus ditanya, menurutmu Alkitab itu apa? Nah, sekarang kita berlatih menjawab, menurutmu Alkitab itu apa? Silakan, siapa mau duluan? Perkataan Tuhan. Nah, ini sudah jelas nama Tuhan. Terus ini buku apa? Silakan. Lagi? Sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Rohani banget. Ada lagi? Firman Allah. Nah, jadi jawabannya sudah rohani, sudah betul sekali. Artinya itu sudah mantap karena kita sudah belajar. Coba muridmu atau yang kau ajar yang nggak kenal teologi, yang belum pelayanan, inilah yang namanya proses. Kau harus tanya satu persatu. Menurutmu Alkitab ini apa? Dia akan bisa menjawab bahwa ini adalah buku agama. Buku agama seperti Al-Quran, ya, seperti Weda, seperti Tripitaka, semacam itu, ya. Jadi ini adalah buku agama, ya. Atau mungkin juga mengatakan ini buku hikmat. Jadi ketika membaca ini orang jadi berhikmat. Orang seperti Pak Jokowi itu jangan bilang nggak baca Alkitab, dia baca Alkitab. Karena apa? Yang dia keluarkan itu adalah Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Pak Jokowi itu, aku heran. Dia nggak berkata apa-apa, tapi buah pikirannya adalah buah pikiran Amsal, buah pikiran Pengkhotbah. Jadi orang itu mempelajari Alkitab sungguh luar biasa. Itulah sebabnya dia betul-betul orang yang kelihatan berhikmat sekali. Jadi ini adalah salah satu buku hikmat. Ada lagi yang berkata buku ini adalah buku yang baik. Ya, siapa yang ngomong buku jelek? Tidak ada. Ini buku yang baik tapi susah dibaca. Kalau nggak bisa tidur baca Alkitab, belum 5 menit sudah tidur. Jadi ini adalah buku yang susah dibaca. Malahan ada lagi yang mengatakan ini adalah bukunya para pendeta saja. Kalau nggak pendeta, nggak khotbah, nggak perlu baca Alkitab. Bahkan pendeta pun kalau nggak mau khotbah, nggak akan berkhotbah, ini nggak baca Alkitab, ada nggak? Nah itu yang terjadi, sehingga Alkitab ini memang buku yang sulit, buku yang betul-betul tantangan orang mendapatkan. Nah sekarang bagaimana kita bisa membuat Alkitab ini adalah buku yang paling dicintai dan paling disukai. Buku yang tiap hari kita buka, kita baca. Membaca bukan karena mau khotbah, tapi membaca memang karena suka kepada Alkitab yang ada di dalamnya. Karena itu adalah kata-kata Tuhan sendiri. Amin kan? Pada waktu pacaran dulu, kalau pacar menulis surat, ya kan? Ini kan semuanya dulu suratnya pakai surat kertas kan? Iya. Sudah sempat SMS sedikit Pak. Ya itu ada surat. Kalau dapat surat dari pacarmu, kau taruh di mana? Buang? Taruh bantal, bawa bantal, dompet. Taruh dompet. Jadi kemudian taruh di sana, apalagi mengatakan, ya Mas, saya menerimamu sebagai satu-satunya calon suami gua. Itu pasti bolak-balik baca sampai lecek gitu kan, buka terus. Bahkan kalau sedih, nah itu yang namanya sebuah surat cinta. Jadi terus-menerus dikenang, terus-menerus dibaca. Jadi seiring dengan hubungan kita, kalau hubungannya dengan pacarnya masih bagus ya itu disukai terus. Tapi kalau hubungannya mulai rusak, hubungannya mulai nggak suka, jangankan suratnya, semua yang ada baunya dia dibuang, semacam itu. Sehingga bagaimana sikap kita kepada Alkitab itu adalah mencerminkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau saya mencintai Alkitab, ini adalah kata-kata Tuhan, artinya saya mencintai Tuhan. Jadi saya sungguh-sungguh membacanya, merenungkannya, melakukannya apa yang dikatakan, karena saya mencintai Tuhan.
Saya mencintai Allah Bapa, saya mencintai Yesus. Tapi kalau saya tidak mencintai Yesus, kalau saya tidak mencintai Allah Bapa dan mengasihinya, buku ini adalah buku yang sulit, buku yang membosankan, buku yang hanya dipakai untuk jimat saja. Ya, itulah Alkitab. Sehingga kalau kita ditanya apakah ini Alkitab, ya mungkin itulah jawabannya. Tapi sebenarnya kalau kita punya suka seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini perkataan Tuhan, dasar kehidupan rohani, pembentukan karakter dalam hidup kita, maka sebenarnya kita akan ditransformasi oleh kebenaran yang ada di dalamnya. Mengapa Alkitab itu layak kita percaya? Sebab ada keistimewaan yang di dalamnya. Nomor satu, apa yang paling istimewa? Nubuat dan kegenapan. Dalam perjanjian lama banyak nubuat, kemudian dalam perjanjian baru digenapi. Yesus mengatakan nubuat, digenapinya dalam waktu yang singkat. Mari kita pergi ke Yerusalem. Aku akan menderita di sana. Aku akan mati oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 3 hari saya akan bangkit dari kematian. Itu dikatakan 4 kali. Nubuat kepada para muridnya. Dan tepat seperti itu yang menyebabkan para murid tertegun ketika Yesus bangkit. Loh, yang dikatakan Yesus benar. Masa nubuatnya digenapi persis 3 hari? Enggak kurang, enggak lebih. Itu meskipun orang banyak sekali mengatakan hal itu adalah nubuat dan kegenapan yang betul-betul membuat kita terkesima. Masih banyak lagi, tetapi intinya Alkitab itu mengapa menarik adalah apa yang dikatakan tidak pernah bohong, dan lebih mudah langit dan bumi runtuh, hilang lenyap daripada satu iota saja tidak digenapi. Itu sungguhan. Terus yang kedua, apalagi selain kita mendapatkan nubuat dan kegenapan, ternyata di situ ada yang namanya arkeologi, bukti arkeologi. Ya, kita tahu kan apa yang dikatakan Alkitab, yang kita tahu dalam Perjanjian Baru mengenai Romawi yang menyalibkan Yesus. Ada enggak kerajaan Roma? Meskipun sekarang kerajaan Romawi itu tinggal Italia, ya, kecil sekali, tapi masih ada peninggalan-peninggalan yang ada di sana. Litos-trotos, batu di mana Yesus diadili, di mana pengadilnya duduk di sana untuk mengadili Yesus, masih ada. Herodes, penjajahan Romawi di Israel, itu masih ada. Jadi kita mengatakan bahwa itu bukan dongeng, jadi Alkitab itu sungguhan ada. Nah sekarang bayangkan, kalau kita mendengarkan cerita nih, wayang Ramayana, negeri Ngalem Wadirojo, Ratu Buto, Rakono Rojo, gawe geger, nyolong Dewi Sinta. Nah coba buktikan di mana Ngalem Wadirojo. Sri Lanka, itu katanya. Apakah orang yang digambarkan namanya Dasamuka 10 wajah itu betul-betul ada? Kalau ada, kuburannya di mana? Kalau ada, sejarahnya bagaimana? Terus Dewi Sinta yang digambarkan seorang yang sangat cantik jelita dan bisa berinkarnasi kepada orang cantik berikutnya. Apakah ada orang semacam itu? Rama terkenal sekali namanya di mana-mana. Orang seolah-olah mengatakan Rama itu ada. Apalagi Anoman ya, yang sudah bikin geger itu, seolah-olah kita mengubah, kenyataan itu mengubah monyet yang hanya monyet tiba-tiba menjadi lebih utama dari manusia, jadi lebih dihormati daripada manusia. Kita mati manusia nggak pernah ada yang mendatangi kita untuk mengubah kuburan kita, tapi monyet itu karena ada cerita Anoman, kalau mati, wow ini bukan monyet sembarangan ini.
di Masjid Saka Tunggal di Cikakak itu. Ya. Saka Tunggal, Masjid Saka Tunggal. Iya, itu monyetnya nggak boleh disentuh, biarpun nyolong makanan yang ada di rumah, biarpun usaha apa di rumah nggak boleh disentuh, karena itu bukan monyet, ya bukan monyet sungguhan, kelihatannya monyet tapi dalamnya itu manusia katanya. Itu orang-orang yang ibadahnya sudah mencapai kesempurnaan, terus sebagai penunggunya di sini. Itu katanya. Jadi apa bedanya Alkitab dengan monyet di Saka Tunggal? Kenapa lebih menarik? Kenapa nggak menarik? Lebih menarik dari Alkitab. Jadi kita lihat bahwa ada yang namanya fakta arkeologi membuktikan kuburan Yesus, terus kemudian namanya Golgota, tempat penyaliban itu ada. Semuanya bukan di awang-awang, bukan di dongeng, ya, bukan di dongeng. Terus apalagi kehebatan Alkitab bukan hanya nubuat yang genap dan fakta arkeologi, tapi juga Alkitab itu memiliki referensi silang. Referensi silang itu namanya apa? Aparatus. Ya. Kalau sudah belajar Alkitab ini, pasti ngerti yang namanya aparatus. Aparatus itu apa? Coba Bapak Ibu lihat di sini, ini kitab Yunani yang namanya UBS, United Bible Societies. Jadi inilah Alkitab Ibrani yang dikumpulkan dari berbagai tempat. Nah, ketika Alkitab Yunani dikumpulkan dari berbagai tempat ini, bawahnya, boleh Bapak Ibu lihat, kurang dekat apa enggak? Kelihatan titik-titik saja Pak. Kecil-kecil misalnya. Jadi kitabnya hanya segini, terus bawahnya ada keterangan. Nah, keterangan ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya ini membuktikan ayat-ayat di atasnya ini diambil dari mana saja, gitu ya. Diambil dari mana saja. Karena apa? Ternyata Alkitab itu ada 5.366 salinan. 5.366 salinan. Nah, salinan itu berasal dari Yerusalem, seperti di Qumran. Ada di Romawi, Vatikan, di Roma, di kota Roma. Ada di Irak, Babilonia, atau daerah yang namanya lahirnya Satwa kita. Ada di Pesita, Irak, di Pesita itu di Syria. Ada di Targum, jadi macam-macam tempat. Ada Alexandria, ada Mesir, ada Yerusalem. Alexandria itu timur, Yerusalem itu tengah, Romawi itu barat. Nah, teks ini misalnya kita baca kitab Matius itu sumbernya dari berbagai tempat, dari timur, dari tengah, dari barat. Ini semua salinannya ada 5.366 buku. Lalu kemudian ketika mau mewujudkan sebuah teks yang namanya teks Yunani ini, dikumpulkan semuanya, dibandingkan 5.366 buku itu dibandingkan. Lalu disusun menurut teks dari Alexandria apa katanya, demikian. Menurut teks dari Romawi apa katanya, demikian. Menurut teks dari Targum atau dari Italia mana, seperti ini. Jadi dikumpulkan jumlahnya itu sehingga Alkitab ini terjemahan dari sana, terjemahan dari tengah itu sama, sehingga tidak ada satupun yang salah. Itulah sebabnya Alkitab ini luar biasa, karena punya referensi yang banyak. Jadi kalau misalnya ada sebuah Alkitab yang ngawur, sudah dirubah-rubah di Mesir sana, maka ketika ketemu dengan teks Romawi, ketemu dengan teks Alexandria,
mereka akan langsung dibabat habis. Dikatakan ini bukan Alkitab. Jadi itulah sarjana Alkitab yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di bawahnya teks aparatus ini ada susunan 4 kemungkinan. Nomor 1 itu A. Teks yang dikelompokkan A. Berarti teks ini semua sumber referensi itu adalah sama, sehingga tidak ada keraguan ini benar-benar adalah tulisan asli. Ya, ini tidak berbicara firman Tuhan dan bukan firman Tuhan, ini tulisan asli atau palsu. Terus kemudian ada kelompok B. Kelompok B itu sebagian besar, baik di barat, timur, dan di tengah, itu berbicara sama. Tetapi ada keraguan, ada perbedaan sedikit. Mungkin komanya, mungkin kata dannya, mungkin kata dalamnya, sehingga dikatakan ada perubahan. Nah itu biasa disejajarkan. Ini yang asli, ini kemungkinan, ini kemungkinan, ini kemungkinan. Jadi orang bisa melihat di mana yang asli dan mana yang tidak asli. Itu B. Lalu C, kelompok C ini adalah ada beberapa yang tidak menyebutkan. Yang menyebutkan ini 1, 2 sehingga cukup ragu-ragu. Apakah ini adalah tulisan asli atau bukan? Dan bahkan kelompok D ini bisa dikatakan ini diragukan kebenarannya. Kalau dipaksakan masuk dalam Alkitab yang diragukan kebenarannya seperti Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-16 diberi dalam tanda kurung. Ada bagian-bagian lagi diberi dalam tanda kurung. Itu cukup meragukan. Jadi Alkitab itu fair seperti itu. Sehingga kalau Bapak Ibu belajar Alkitab yang namanya aparatus, Bapak Ibu tahu mana yang sumber asli, sumber yang tidak diragukan, dan mana bagian-bagian Alkitab yang diragukan. Sehingga kita mengatakan ajaib. Buku yang berumur ribuan tahun masih bisa di cross check dan kita bisa mendapatkan kebenaran. Dan ini kesimpulannya. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang meragukan kalau dikumpulkan membuat satu doktrin saja nggak bisa. Artinya kecil dan sedikit sekali. Dan nggak bisa untuk mengalahkan yang lain. Itulah sebabnya ketika Injil Yudas muncul langsung disikat habis. Nggak cocok semuanya. Dengan ini nggak sama, dengan ini nggak sama, dengan ini nggak sama. Penulisnya, tempatnya, tujuannya nggak sama. Sehingga gampang sekali orang mengatakan itu palsu. Itulah yang namanya aparatus. Mau lihat aparatusnya? Pak Ibu mau. Oh ini ya. Tunjukkan bagian bawah Pak Ibu. Nah, ini namanya aparatus. Bapak Ibu pernah jadi guru. Ini. Yang lain biar tahu lah. Masa orang ngerti Indonesia. Kita bidani ya. Aku belum diajari Pak. Ada video kok. Oke, aparatus ke. Itu buktinya. Agar buku aku Yunani ya ini sesi baru ini punya kita ya semua Pak dia ngerti. ya lihat ini referensi ini ya buku Yunani Pak Alkitab Yunani Kalau nggak Yunani nggak ada Pak. Sok beli ada lah cuma ada di bukai paling Tapi itu buku susah dicari. Apalagi yang UPS belum dapat lihat sekarang. Nah itu, jadi kita sudah bisa melihat itu yang namanya teks UPS, bahwa ada yang namanya aparatus yang membuktikan bahwa Alkitab kita ini tidak Alkitab abal-abal. Ya. Bapak Ibu tahu bagaimana Al-Quran dibuat? Ini bukan kata saya, tetapi kata pendahuluan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau punya Alkitab terjemahan
Departemen Agama di bagian depan itu ada sejarahnya Alkitab. Jadi pada waktu setelah Nabi itu banyak tulisan tersebar kemana-mana seperti orang Kristen. Lalu tiba-tiba ada Khalifah Utsman atau siapa menyuruh yang namanya Sabit, T-S-A-B-I-T, Sabit. Itu seorang pecinta Alkitab. Suruh mengumpulkan semua Alkitab yang ada. Lalu kemudian dia disuruh membuat terjemahan yang sama. Lalu membakar semua yang lain. Jadi Alkitab, Al-Quran itu yang muncul adalah bikinan Sabit. Itu perubahannya. Dan tidak ada yang lain, tidak ada saingan. Kemudian orang diindoktrinasi bahwa Alkitab ini kudus. Tidak boleh orang menafsirkan sembarangan. Ada Al-Quran, hadis, kemudian ada perkataan ulama. Ya. Tetapi perkataan ulama itu yang menjadi fatwa ulama akhirnya menjadi yang paling berkuasa. Ya. Jadi pegangnya Alkitab aja harus begini, Al-Quran. Ya.